Hai anak pintar, semangat pagi. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak pintar semua, apa kabarnya kalian pagi hari ini? Bu Guru selalu doakan agar kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Pagi hari ini, Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 6, tema 2, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran keempat. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Anak-anak, menjaga kerukunan di lingkungan tempat tinggal kita merupakan tugas setiap warga. Persatuan sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Segala perbedaan yang ada dikesampingkan untuk kepentingan bersama. Terkadang, perbedaan yang dimiliki oleh suatu kelompok dapat memperkaya keputusan yang diambil. Menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, terdapat beberapa peristiwa penting yang perlu kita ketahui, di antaranya sebagai berikut. Nah, anak-anak bacalah wacana berikut ini ya. Tanggal 9 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat pergi ke Dalat, Saigon untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Saat itu, tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu. Beberapa wilayah Jepang dijatuhi bom oleh tentara musuh. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan. Pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia memicu pertentangan di dalam negeri. Terjadilah perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda. Golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang. Mereka menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia tanpa ada campur tangan asing. Itulah beberapa peristiwa yang terjadi sebelum kemerdekaan ya anak-anak. Sekarang berdasarkan bacaan tersebut, kalian tulislah informasi penting pada peta pikiran berikut ini. Nah, kita bisa tuliskan judulnya di tengah sini ya, peristiwa penting menjelang hari kemerdekaan. Lalu kita buat peta pikirannya seperti berikut ini. Kita jabarkan menjadi beberapa pertanyaan ya. Apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Yang pertama, apa? Apa maksud dan tujuan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Haji Manwediodiningrat pergi ke Dalat? Maksud dan tujuan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat pergi ke Dalat Saigon untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Pertanyaan kedua, mengapa? Mengapa terjadi perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda? Nah, terjadinya perbedaan pendapat ini dikarenakan golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang. Selanjutnya, siapa? Siapakah yang menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia tanpa ada campur tangan asing? Golongan muda menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia tanpa ada campur tangan asing. Selanjutnya, bagaimana? Bagaimana tentara Jepang terdesak oleh tentara sekutu? Saat itu, beberapa wilayah Jepang dijatuhi bom oleh tentara musuh, sehingga tentara Jepang terdesak oleh tentara sekutu. Pertanyaan selanjutnya, kapan? Kapankah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Haji Manwediodiningrat pergi ke Dalat, Saigon? Yaitu pada tanggal 9 Agustus 1945. Selanjutnya, di mana? Di mana Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Haji Manwediodiningrat bertemu dengan Marsekal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang bagian Asia Tenggara.
Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Raji Manwedyo Diningrat bertemu dengan Panglima, yaitu di Dalat, Saigon. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita jawab sehingga kita bisa menemukan informasi-informasi yang penting. Kalian bisa tuliskan di buku latihan kalian ya. Anak-anak, coba kalian perhatikan. Pada gambar ini ada Siti, Beni, dan teman-temannya sedang bermain. Seandainya kamu sedang bermain bersama mereka, apa yang harus kamu perhatikan terkait kerukunan dalam persatuan? Yang perlu kita perhatikan terkait kerukunan dan persatuan adalah tidak membeda-bedakan teman walaupun berasal dari daerah yang berbeda, memiliki agama dan kepercayaan yang berbeda pula, akan tetapi tetap mau bermain bersama. Itulah sikap yang harus kalian kembangkan ya dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anak, apakah kamu telah menerapkan nilai-nilai kerukunan terkait persatuan dan kesatuan dalam kehidupanmu sehari-hari? Coba kalian jelaskan ya, dan beri 3 contoh kegiatan dan perbedaan yang ada. Di sini Bu Guru akan berikan contohnya ya. Pertama, cinta pada tanah air untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat yang beragam suku, agama, dan ras. Yang kedua, memperluas pergaulan dengan orang-orang baru dari berbagai macam daerah. Dan yang ketiga, mencintai dan mengkonsumsi produk dalam negeri dari macam seni khas daerah agar perekonomian di dalam negara menjadi lebih maju. Nah, itulah beberapa contoh menerapkan nilai-nilai kerukunan terkait persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari ya, anak-anak. Selanjutnya, apa manfaat yang kamu peroleh dari nilai-nilai tersebut? Tuliskan 3 manfaat yang kamu rasakan. Yang pertama adalah dapat mengatasi semua perbedaan yang timbul dengan penuh kesadaran. Yang kedua, pembangunan nasional akan berjalan lebih lancar, aman, dan baik. Dan yang ketiga, bangsa Indonesia lebih mudah untuk menjadi bangsa yang maju. Nah, anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran pada pagi hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.